Kita siap? Transmedia. Go! Oh iya, sekarang sudah masuk bulan Desember nih. Transmedia. Aku jadi teringat pengalamanku setahun yang lalu. Aku bersama kawan-kawan komunitas Doser Trail Adventure berpetualang menyusuri selatan Yogyakarta hingga melintasi alam Bukit Pengilon yang ekstrim. Memacu adrenalin seperti ini memang hobiku. Kalau soal petualangan seru, gak akan aku tolak deh. Wah, tak terasa pengalaman setahun belakangan ini menambah daftar ceritaku. Dimanapun aku berada, selalu ada yang seru dan unik. Ayolah, kita cari lagi yang unik-unik di sini. Misalnya ya, mencari tokek ini, semua ada tantangannya. Cari tokek siang-siang, wah, apa bisa nemu ya? Kata Kang Agus, asal kita tahu tempat persembunyiannya, ya pasti ketemu. Oke Kang, mari berburu. Wah, benar kata Kang Agus. Di hutan dekat desa Kolot Cilawu, Garut ini banyak tokek. Dapat satu, awal yang bagus. Aku jadi semangat cari tokek. Semoga dapat banyak. Tokek biasanya berkeliaran mencari makan di malam hari dan beristirahat di siang hari. Mungkin kehadiranku, Kang Agus dan Kang Jalal memancing mereka keluar dari persembunyiannya. Aku penasaran, di mana tempat persembunyiannya. Daripada penasaran, aku panjat saja pohon ini. Siapa tahu ada persembunyian tokek di atas sana. Meski kecil, binatang ini galak juga loh. Setiap kali ada yang mendekat, mulutnya akan terbuka lebar dan siap menggigit. Itulah sebabnya sarung tangan sederhana seperti ini jadi hal penting untuk menangkap tokek. Sepertinya pindah pohon begini lebih menghemat tenaga dan waktu dibandingkan naik pohon. Lumayan, masih dapat tokek di sini. Wah, jauh juga dari jangkauan tanganku. Aku cukup menggoyang-goyangkan pohonnya, tokek bakalan jatuh ke tanah. Oke deh, kantong masih bisa muat banyak nih. Semoga masih ada lagi. Selain dengan cara tadi, menangkap tokek juga bisa dengan jerat. Jeratnya sederhana saja. Cuma dari kayu yang ujungnya diberi kenur dengan ikat lasso. Saat aku berhasil melingkarkan tali ke lehernya, tinggal tarik, lalu tokek pun terjerat. Maaf ya tokek, kamu masuk perangkap kali ini. Kang, turun Kang, pulang yuk. Udah dapat banyak nih Kang.
Tinggal biar saya masukin aja. Akang bersihin yang lain. Ya. Biasanya tokek ditampung di suatu pengepul. Nantinya tokek-tokek dikirim ke luar kota seperti Tasikmalaya atau kota lain di Jawa Barat. Seekor tokek dihargai sekitar Rp10.000 atau lebih, tergantung dari bobotnya. Ya udah Dul, nih buat Dul aja, mau dimasak. Ini buat saya? Ya. Makasih ya, Kak. Ya sama-sama. Teh, aku dikasih tokek nih, Teh. Oke. Iya, katanya dimasak enak. Yaudah kita bikin bumbunya dulu ya. Oh ya, aku bersihin dulu ya, Teh. Wah, kata Teh Sinta, tokek akan dimasak tongseng. Asik. Jangan lupa bikin yang super pedas ya, Teh. Daging tokek sengaja aku buat utuh, tidak dipotong-potong supaya puas makannya. Aku menguliti sekitar 20 ekor tokek. Wah, lumayan buat makan orang satu rumah. Teh Sinta sudah menyiapkan bawang merah, bawang putih dan garam untuk bumbu tongseng. Oh iya, kemiri harus digoreng dulu agar tidak terlalu menyengat baunya. Untuk cabenya sesuai selera saja. Kalau yang suka super pedas seperti aku, harus pakai cabai rawit yang banyak. Kalau cabai merahnya bisa diulek bersama bumbu atau diiris. Tokeknya banyak ininya. Sip, daging tokek sudah bersih, bumbunya juga sudah siap. Aku menumis bumbu dengan api sedang supaya tidak gosong. Aku juga menambahkan daun jeruk, daun salam, laos, dan serai. Bumbu ini bisa mengurangi bau amis dan membuat tongseng tokek lebih harum dan gurih. Kalau bumbu sudah matang, baru aku tambahkan santan dan gula merah. Tinggal menunggu mendidih, baru deh daging tokek meluncur ke arah kuah tongseng. Setidaknya perlu waktu lebih dari setengah jam supaya bumbu tongseng meresap masuk ke dalam daging tokek. Jangan lupa tambahkan tomat supaya kuah tongseng lebih segar. Wah, semuanya udah gak sabar kan? Ayo buruan, kita santap rame-rame. Rasa daging tokek mirip daging ayam, tapi lebih liat. Gurih kuahnya tongseng menambah lengkap nikmatnya masakan ini. Pas buat teman makan nasi. Apalagi, kata Teh Sinta, tokek punya khasiat yang bermanfaat. Cocok buat orang yang menderita gatal-gatal. Wah, Kang Ahmad udah sampai di atas aja. Aku nggak boleh kalah nih. Boleh dibilang, tak susah mencari buah alpukat di Cigedug, Garut, Jawa Barat.
Jarak antar tanaman pun tidak terlalu jauh. Buat pencinta alpukat, di sini memang surganya. Tanaman alpukat sebenarnya tumbuh liar di hutan. Ada juga yang dibudidaya di kebun atau di pekarangan. Alpukat tumbuh baik di iklim yang sejuk dan basah seperti daerah Cigedung. Nah, kalau buahnya ada di ujung seperti ini. Mau nggak mau, aku harus pakai alat bantu. Ya, siap. Tidak semua alpukat yang keputik bisa langsung dimakan. Masih ada alpukat yang daging buahnya belum lunak. Panen hari ini menghasilkan 2 tolombong alpukat. Wah, lumayan nih. Alpukat disortir langsung berdasarkan tingkat kematangannya. Kalau masih agak keras, biasanya diperam dahulu. Duh, ini yang matangnya bawa ke teteh tuh. Oh, ini semua? Iya, semuanya. Oh, ya, ya. Dapat alpukat nih, Teh. Ya udah, langsung kupas aja ya. Oh, dikupas, Teh? Iya. Oh, ya, Teh. Aku minta tolong Teh Cindy untuk mengolah alpukatnya. Katanya sih mau dibuat putu mayang. Ternyata bahannya sederhana saja. Tepung beras, santan, dan garam diaduk menjadi satu. Bagian yang dimanfaatkan hanya daging buah alpukat matang. Aku harus menghaluskan alpukat supaya nanti bisa menyatu dengan adonan. Tinggal dilumatkan di penyaring, hasilnya tekstur alpukat lebih halus dan lembut. Dong, minta tolong dong. Masakin biar kental. Oh, ya, Teh. Makasih ya. Kata Teh Cindy, apinya cukup yang sedang saja. Adonan harus terus-menerus diaduk sampai mengental. Sebenarnya, kue putu mayang asli Betawi. Tapi, kue tradisional ini sudah banyak ditemukan di daerah lain di Indonesia, termasuk di Garut ini. Iya toh? Kalau sudah, adonan diberi tepung tapioka sedikit demi sedikit sampai adonan menjadi kalis. Teh Cindy mengkreasikan putu mayang dengan warna-warna yang menarik, termasuk memanfaatkan alpukat. Warna lain juga boleh dicoba kok, sesuai selera saja. Adonan lalu dimasukkan ke dalam plastik dan dicetak di atas daun pisang yang sudah diolesi minyak. Bentuknya ya bebas, tergantung kreasi sendiri saja.
selama kurang lebih setengah jam. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Ayo, kita santap rame-rame. Kuenya udah jadi nih. Ayo, jadi makan. Makan dulu. Kebetulan nih, habis main bola, langsung lapar. Campuran alpukat membuat cita rasa putu mayang berbeda, tapi jelas lebih enak. Kata Teh Cindy, alpukat kaya manfaatnya loh. Antara lain bisa menurunkan kadar kolesterol. Alpukat juga kaya antioksidan, serat, vitamin dan mineral. Lembut banget ya. Lu gak akan bisa bikin ya? Buat yang sedang diet, alpukat juga cocok. Efeknya yang mengenyangkan, jadi gak pengen ngemil-ngemil lagi. Kang, banyak ikannya, Kang. Oh, ya, Kang. Aku mau ikutan cari ikan Kata Kang Rosadi, sungai yang mengalir di desa Kolot Cilawu Garut ini banyak ikannya. Kebetulan aku dan Teh Sarah sudah siap dengan alat-alatnya. Apa, Teh? Sendalku hilang. Bentar. Oh, nggak dipakai. Dipakainya di sebelah, yang ini nggak ada. Waduh, si Teteh kurang hati-hati. Sandalnya jadi terbawa arus kan? Nggak kekejar, Teh. Ada jeram. Sudah, sekarang gantiin aja. Aku cari sendal nanti yang bagus. Sudah, Teteh pulang sana dulu. Pas banget, hari ini jadwal datangnya bahan baku kelom. Aku bisa bantu-bantu sekalian mau belajar sama Pak Yudi cara membuat kelom. Duh. Bawa ke belakang biar dibelah ke belakang. Oh ya, ya. Bahan baku kelom biasanya kayu mahoni atau albasia. Di sini, sebagian pekerjaan dibantu peralatan modern seperti mesin pemotong. Selain menghemat waktu, tentu saja hasil potongannya juga lebih rapi. Tahap pemotongan dimulai dari memotong kayu dengan pola samping. Nantinya menentukan kelom akan dibentuk tanpa hak, high heel, atau wedges. Selanjutnya, potongan diberi pola dengan ukuran atau nomor kaki yang bervariasi.
Bentuk kasar kelom sudah ada yang jadi nih kayaknya. Kelom yang aku bawa ini harus diserut untuk mempercantik bentuknya. Tentunya perlu keahlian khusus. Selanjutnya, kelom dijemur langsung di bawah sinar matahari. Kalau sedang tidak terik, bisa 3 sampai 4 hari. Kadar air yang berkurang akan membuat kelom ringan, awet, dan tidak mudah rusak. Kalau sudah kering, kelom diamplas. Amplas tidak hanya menghilangkan kotoran dan meratakan permukaan kelom. Pengamplasan juga akan memudahkan saat pengecatan. Pak, ini udah selesai, saya bawa sana Pak ya. Ya, ambil aja sekarang. Kelom yang kering sudah bisa langsung sanding. Aku tinggal mengoleskannya dengan kuas. Sama seperti kita sedang mengecat kayu. Yang paling penting, aku harus menutup semua permukaan kelom. Kata Pak Yudi, sanding pada material kayu berfungsi mengisi pori-pori kayu dan menghaluskan tekstur kayu. Inilah yang membuat kelom tampak indah dan cantik. Kata Pak Yudi, sanding yang bagus harus punya daya rekat kuat dan efektif menutup permukaan. Jadi, mampu melindungi kayu yang dilapisinya. Hasilnya, kelom jadi lebih awet. Kemudian, kelom diberi warna sesuai pesanan. Pewarnaannya menggunakan teknik airbrush, sehingga hasilnya tampak rata dan rapi. Warna yang paling umum diminati pembeli biasanya warna polos seperti hitam, coklat muda, dan coklat tua. Ada pula yang dikombinasikan dengan motif tertentu seperti bunga atau daun. Sampai juga ke tahap finishing. Tandanya pembuatan kelom sudah hampir selesai. Pemasangan karet pada bagian bawah kelom akan mencegah selip saat dipakai. Selain itu, bisa meredam bunyi saat kelom bersentuhan dengan permukaan lantai atau ubin keras. Selanjutnya, kelom dipasang upper. Model dan bahannya bermacam-macam. Dari kulit, kain, atau plastik. Bentuknya dibuat cantik dan menarik. Kak, Ya. sendal bagus nih Kak. Ya, kamu suka dul? Boleh Kang? Ya. Buat ganti pendalnya si Tata yang hilang di sungai Kang. Iya, ambil aja dul. Kasihan si tetehnya nungguin buat oleh-oleh dari Tasik. Saya bayar Kang ya. Ya, Kasih Kang. ya sama-sama dul. Teh. Ini teh. Aku bawain sendalnya. Bagus kan? Wah, bagus Coba. banget. Cukup nggak? Bagus kok. Akhirnya, aku bisa mengganti sandal Teh Sarah yang hilang. Sesuai namanya, kelom ini sukses bikin Teh Sarah tampil gelis. Semoga awet ya Teh. Aku paling senang main di Desa Tanjung Kemuning, Trogong Kaler, Garut, Jawa Barat. Apalagi
saat musim campolai. Buah ini jarang ditemukan di daerah lain. Di Jawa Barat, campolai banyak tumbuh di Cianjur, Sukabumi, dan Sumedang. Itu ada, ayo, pohon. Ayo kita manjat. Ayo itu kamu di situ. Juga ada tangga. Kebetulan Abah minta tolong aku untuk panen campolai. Jelas tidak aku tolak lah. Jang, ngapain di situ? Cuma gajah boleh. Ngambil campolai udah bilang belum sama yang punya? Dah. Sama siapa? Apa? Sama Abah. Bilang sama si Teteh. Campolai lagi mahal lagi. Udah turun. Wah, gawat. Ternyata sudah keduluan mereka. Bisa repot kalau sampai kehabisan. Aku pernah diberitahu, campolai termasuk buah yang tidak mengenal musim. Artinya, tanaman ini bisa dipanen kapan saja. Tapi, tiap pohon buahnya tidak serentak. Dalam satu pohon, tidak semua buah bisa diambil. Oh iya, campolai juga dikenal dengan nama sawo walanda. Ada juga yang menyebutnya sawo mentega atau sawo ubi. Campolai bisa tumbuh liar atau dibudidayakan di kebun atau pekarangan rumah. Kata Abah, buah campolai muda tidak akan matang kalau buah matang di sekitarnya tidak segera dipanen. Jadi, panen ini juga sekaligus memicu kematangan buah mudanya. Oh iya, kata Abah, buah ini akan dibuat dodol. Aku jadi penasaran, seperti apa nanti dodolnya ya? Bu, ini Bu, campolainya Bu, dapat banyak Bu. Iya, sekalian dikupas. Oh, langsung dikupas Bu? Iya. Oh, siap Bu. Bantuin. Hanya daging buahnya saja yang akan diolah jadi dodol. Jadi, buah harus dikupas dahulu. Kulit buah campolai matang cukup lunak. Jadi, aku tidak terlalu repot mengupasnya. Tapi, aku tetap harus hati-hati. Kalau buahnya terlalu matang, daging buah bisa ikut terbawa kulit. Bijinya juga dibuang ya. Jelas gak akan ikut dalam pembuatan dodol. Biar, masak dulu. Campolai yang sudah dikupas tidak bisa langsung diolah. Meski sudah lunak, aku tetap harus menumbuk supaya lebih lembut lagi. Kalau mau lebih cepat, bisa juga memakai blender. Seperti ini nih, campolai yang siap diolah. Santan harus direbus sampai matang. Kang, ini campolainya Kang. Oh, ya langsung campur, aduk sekalian. Ya. Santan harus direbus sampai matang. Kemudian, campolai masuk ke wajan pengadukan. Ini dia yang paling penting. Adonan harus terus-menerus diaduk. Kalau berhenti, bisa-bisa adonan rusak dan gagal.
baru memasukkan gula kalau adonannya sudah rata dan tidak ada yang menggumpal. Biasanya jumlah gulanya 2 kali dari jumlah buah yang diolah. Rasa dodol memang manis, tapi tidak hanya memakai gula saja. Ada penambahan garam sebagai penyimbang rasa. Kata Abah, supaya dodolnya tambah enak, bisa juga ditambah susu bubuk. Mengaduk adonan dodol selama 3 jam lumayan juga. Tapi seimbanglah dengan hasilnya. Kalau adonan sudah tidak lengket begini, tandanya dodol sudah matang. Seperti ini nih contohnya, dodol mudah lepas dari kayu. Adonan dodol yang sudah diangkat tidak bisa langsung dibungkus. Biasanya ditunggu sampai dingin. Dodol campurannya saya cicipin ya Bu ya? Iya, tuh. Enak banget Bu, legit. Wanginya campolai khas banget. Kalau rasa dodolnya, jangan ditanya, empuk dan legit. Ayo, siapa yang pengen icip-icip dodol campolai? Bikin sendiri ya, kan sudah aku kasih tahu bahan-bahannya.